Bagaimana cara Revit melihat benda atau view? Sudah kita ketahui bersama, dalam proyek-proyek berskala cukup besar diperlukan ratusan gambar yang meliputi berbagai macam view yang berbeda. Jenis gambar dan view ini diperlukan berbagai macam variasi, termasuk denah tampak potongan dengan berbagai macam skala, schedule, perspektif, dan masih banyak lagi. Salah satu tantangan dalam memahami Revit adalah permasalahan yang terkait dengan istilah. Terkadang istilah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak selalu sejajar dengan istilah digunakan dalam software Revit. Dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengekstrasi informasi dari model untuk menghasilkan gambar-gambar yang diperlukan, seperti denah, tampak potongan, tabel, schedule, legenda, dan elemen lainnya. Kita juga akan membahas istilah-istilah yang digunakan dalam konteks kali. Pada prinsipnya adalah view dibuat berdasarkan working plan. Jadi jika working plan-nya sudah ada atau tersedia, seperti denah, maka working plan tersebut bisa digunakan sebagai acuan view. Jika tidak, maka working plan dibuat kembali sebagai acuan referensi view yang akan kita inginkan. Dan bagaimana working plane tersebut melihat suatu benda yang akan diproyeksikan menjadi gambar dua dimensi akan memiliki settingan. Dan settingan ini bisa dibuat berbagai macam sesuai dengan kebutuhan. Sehingga memungkinkan dengan satu working plane dapat menghasilkan beberapa view dengan settingan yang berbeda. Contoh working plane level. Dengan working plan ini dapat dibuat berbagai macam denah seperti denah standar, denah plafon, denah furniture, denah struktur, dan lain-lain. Untuk membuat view yang beraneka ragam tersebut, kita dapat masuk ke menu view, lalu pilihlah menu grid. Di situ terdapat berbagai macam view yang dapat kita buat. View ini tidak harus dalam bentuk dua dimensi, tetapi dapat juga berbentuk schedules, legend, ataupun node. Plan views adalah untuk membuat view yang bersifat horizontal seperti denah reflektif, plafon, denah struktural, dan lain-lain. Yang wajib ada adalah working plane terkait dengan level tersebut. Yang mesti disadari adalah working plane tidak harus menjadi level, sehingga ada beberapa working plane yang bisa dijadikan level ataupun yang tidak. Floor plan, reflective plan, structural plan secara prinsip adalah sama, tetapi memiliki cara yang berbeda melihat benda dari WP yang sama. Plan region adalah manipulasi beberapa cara view dalam satu denah atau view. Hal ini terutama untuk mengerjakan denah-denah yang memiliki mezanin. Area plan, denah khusus untuk menghitung luasan. Section atau potongan, dibuat melalui denah. Secara prinsip hampir sama dengan plan view. Jika plan view melihat secara horizontal, maka section melihat secara vertikal. Beda dengan plan view, working plane dalam hal ini section harus dibuat secara manual. Jadi tidak harus disediakan terlebih dahulu seperti pada plan views. Jika pada denah mengenal view range sebagai bagaimana cara view melihat benda, maka pada section mengenal yang disebut dengan depth clipping. Ini yang mengontrol area mana yang terlihat dalam potongan tersebut. 3D views itu membuat gambar perspektif, isometri, atau animasi walkthrough. Gambar call out adalah sebuah gambar untuk mendetailkan sebuah gambar lain, sehingga pendetailan ini harus terdapat gambar-gambar denah potongan atau tampak yang sudah ada. Dilakukan atau dibuat di gambar DTP yang sudah ada tersebut, maka dia akan otomatis membuat link dari gambar acuan di awal. Elevation atau gambar tampak. Secara prinsip seperti gambar potongan atau section, tetapi dibuat di luar bangunan atau bisa juga di dalam bangunan. Settingannya pun hampir sama dengan section. Drafting view.
yaitu membuat gambar lembaran yang tidak ada hubungannya dengan model. Ini untuk apa? Biasanya ini untuk membuat gambar detail. Prinsip duplicate view adalah untuk menduplikasi view yang sudah ada. Sudah kita ketahui, view ini bisa ditambah dengan elemen dua dimensi yang disebut dengan annotation, sehingga memungkinkan view yang sama tetapi ditambah dengan gambar atau annotation yang berbeda. Biasanya untuk memberikan keterangan alternatif atau informasi lainnya. Pilihan duplicate with detailing artinya dikopi dengan detail-detail atau annotation tersebut. Jika duplicate view, maka yang diduplicate hanya view-nya saja tanpa detail tambahan. Duplicate as dependent adalah jika kita ingin memecah satu denah menjadi beberapa area. Legend sudah pasti berbeda dengan pemahaman legend yang biasa kita gunakan. Legend di sini adalah suatu lembaran yang dapat memperlihatkan suatu label family secara terpisah dari model. Biasanya dibuat untuk list jendela, pintu, benda-benda MEP atau lainnya. Keynote Legend. Jika dengan sistem manual, pemberian istilah itu tidak ada standar listnya. Dengan Revit, istilah ini dapat distandarkan. Untuk memperlihatkan list istilah standar ini digunakanlah tools Keynote Legends. Schedules atau quantities. Ini memperlihatkan model secara kuantitatif dalam bentuk tabel berdasarkan kategori dan format yang kita tentukan. Penggunaannya bisa sangat bermacam-macam. Dari BOQ, memperlihatkan analisa luasan, analisa material apa aja yang sudah ada, atau material benda-benda yang kita gunakan dalam model. Kolom schedule, ini memperlihatkan schedule kolom. Ini diperuntukkan untuk disiplin struktur. Material take off. Jika schedule itu membuat tabel berdasarkan kategori, maka material take off ini mengkuantifikasikan berdasarkan material yang ada dalam benda. Sheet list membuat daftar isi atau gambar kerja. Note block. Jika keynote adalah berisi penggunaan istilah standar yang luas dan umum, maka note block adalah penggunaan istilah khusus sesuai dengan kondisi tertentu. Detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. View list adalah membuat list view yang sudah kita buat. Beda dengan pembuatan daftar isi sheet. Terus di atas itu sangat banyak dan sangat detail. Di sini memperlihatkan bagaimana Revit mampu untuk mengekstrak hampir apapun yang terdapat dalam model. Untuk dapat diukur secara kuantitas, kualitatif, diperlihatkan mampu memperlihatkan gambar tiga dimensi atau dimensi, dan ini semua berasal dari satu model. Apakah harus dikuasai semuanya? Tidak harus. Yang penting kita harus tahu bagaimana prinsip dari fungsi-fungsi ini dan kita akan mempelajarinya secara bertahap.